kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Ya, sementara mahasiswa masih berada di Bareskrim, namun demikian kami dengan berbagai pihak sedang melakukan komunikasi ya agar mencari jalan yang terbaik. Saya kira saya juga mendukung, ITB sangat mendukung pernyataan Pak Hasan Hasbi terkait dengan mahasiswa ini dan ITB tentu saja sangat mengharapkan agar mahasiswi kami ini dapat dibina dengan baik oleh pihak ITB. Ya, saya mau langsung ke Bang Habib. Bang Habib, tapi sebenarnya gini, kan ini banyak juga yang warga jadi khawatir, wah ini jangan-jangan nanti kalau saya mengkritik bakalan ditahan juga atau mungkin terlalu pedas ditahan juga. Nah, sejauh mana nih batasan antara kritik atau satir terhadap pemerintah begitu atau pejabat publik? Apakah kasus ini memang sudah melanggar prinsip dari kebebasan berekspresi tadi atau bagaimana, Bang? Ya, saya sampaikan kalau hukum itu kan antara aktus rius, perbuatan, dan mens rea. Itu yang kita adopsi di KUHP yang baru ini. Tidak sekedar pemenuhan, aktus rius itu pemenuhan unsur-unsur pasal pelanggaran. Ini kata Filipus ya kita diskusi tadi kan, kalau pemenuhan unsur pelanggaran kayaknya sederhana sekali, pasti terbukti. Karena ini gambar yang tidak senonoh. Ya kan ya, melanggar kesusilaan, di-upload. Menghina kalau kata warga kan ya, bukan sisi itu, sisi ketidaksenonohan itu, adegan berciuman itu. Nah, terpenuhi kan unsurnya kan, lalu mens rea-nya seperti apa? Apakah ada niat sikap batin si pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, gitu loh. Nah, sehingga keduanya dikombinasikan dalam implementasi oleh Polri, kan ini kan masuk dalam proses penyidikan, tentu saja karena unsur-unsur pasal sudah, unsur-unsur deliknya sudah terpenuhi. Karena itu dalam waktu yang singkat Polri bisa mengambilkan keputusan yang sangat-sangat bijaksana. Bahwa setelah berkomunikasi, berdiskusi, berdialog dengan si pelaku, dengan keluarga, ya kan ya, dengan saya juga selaku pihak yang diminta untuk memberikan penjaminan, ya kan ya, bisa disimpulkan ya bahwasanya memang nih anak kita ini tidak bermaksud ya melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana, sehingga dalam waktu singkat bisa diputuskan penangguhan penahanan. Tapi walaupun ini baru penangguhan penahanan, arahnya menurut saya ya Mas Heri ya, sepertinya ini lambat laun akan dihentikan perkaranya ya. Nah, karena sudah ada pembicaraan untuk menjalani kuliah, untuk menjalani pembinaan oleh institusi tempat beliau, tempat anak ini sekolah kuliah di ITB dan di orang tua. Artinya kan pembinaannya di orang tua dan di kampusnya. Nah, Mas Habib, yang menarik adalah ini kan mungkin pelaku sendiri masih berkuliah. Sementara bagaimana kalau misalnya kita berandai-andai ada masyarakat biasa saja yang tidak bekerja melakukan postingan-postingan ataupun yang seperti serupa. Ya, apakah juga tindakannya ataupun treatmentnya akan sama seperti mahasiswi ini atau bagaimana? Ya, kita lihat ya, yang paling paham itu kan sebenarnya kan penegak hukum kita ya. Ini orang beneran ya. Kalau misalnya sudah berkali-kali ya kan ya, lalu ketika diajak berdiskusi memang saya nggak suka dan sebagainya begitu ya, bisa dibilang ya. Ya pasti kan terbukti mens rea-nya juga. Nah, jadi bukan atribusi dia mahasiswi kah, perempuan kah, masih muda kah, bukan itu. Tapi itulah, pemeriksaan itu kan ada dialog dalam setiap pemeriksaan. Nah, itu bisa disimpulkan oleh ini. Ini untuk perkara-perkara terkait terutama ya, ujaran. Ini kan ujaran walaupun gambar ya. Saya kebetulan, mohon maaf Pak Eri, disertasi saya ini soal ya restoratif justice dalam perkara ujaran kebencian. Jadi sangat relevan ini kan dengan persoalan ini gitu loh. Jadi perkara ujaran kebencian ini tidak bisa tidak ya. Ini kan masuk dalam ruang lingkup luas pasal ujaran kebencian ya. Perkara ini ya
tidak bisa tidak harus diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Ya, kalau misalnya perkara penganiayaan orang memukul kan jelas, itu nggak perlu dicek dan seterusnya lagi Pak. Udah gerakan otot bukulin orang itu kan jelas niat melakukan pidana gitu kan ya. Tapi kalau ujaran, gambar, ya kan, apalagi gambar lebih spesifik lagi, itu kan bisa multi interpretatif, ya. Kita ini ingin menyampaikan apa belum tentu sama dengan apa yang kita ucapkan. Orang yang membaca, orang yang melihat, apalagi belum tentu bisa menangkap apa yang kita ini. Betul. Kita semua kesulitan loh. Artinya harus dicari tahu dulu tujuannya ya. Iya. Gitu ya. Harus dalam konteks komunikasi. Kita ini semua kesulitan, Pak. Dalam konteks tulisan ya, menyampaikan apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk tulisan. Apalagi singkat, spontan dan lisan kan. Media sosial itu kan spontan dan lisan. Nggak ada mekanisme redaksi, nggak ada mekanisme editing. Gitu kan. Nah, itu sulit. Tambah lagi orang banyak yang melihat dan membacanya. Itu kan pasti ada kesulitannya. Mengunggah kembali gitu ya. Tapi Bang Habib, ini persepsi publik juga jadi menganggap pemerintah anti kritik nih, langsung diciduk gitu kan. Nah gimana ini supaya tidak supaya pemerintah mungkin tidak anti kritik, ya kalau ini prosesnya gitu, mengabaikan mens rea, nih bocah terus ditahan, disidang, dihukum, boleh. Tapi dalam waktu cuma 2 hari, bisa ada keputusan yang demikian bijaksana. Kalau saya sih justru mengapresiasi institusi Polri, teman-teman penyidik, Pak Kapolri. Iya, tapi kan itu karena dijamin sama Bang Habib. Kalau rakyat biasa mungkin yang tidak dijamin mungkin lanjut Bang ke pengadilan. Kita kan banyak perkara seperti ini ya. Bagaimana saya bicara angka ya, bicara angka. Bagaimana konsep restoratif justice ini berkembang sejak 2019 nih, ya, ke 2024. Ya, jadi itu masuknya Pak Prabowo di pemerintahan 2019 ya. Di kepolisian ada yang namanya Perpol, peraturan kepolisian. Di kejaksaan ada namanya Perja, peraturan kejaksaan. Di pengadilan ada namanya SK Dirjen Badilum, ya, Badan Peradilan Umum. Kemudian dalam KUHP baru ada, di KUHP baru kita insert 1 bab. Jadi ini bukan spontan kasus per kasus. Regulasinya kita siapkan, ya. Aturannya kita siapkan, implementasinya sudah berjalan sebelum aturannya berlaku loh. Yang di 2026 ini belum berlaku, sudah berjalan. Saya pikir ini luar biasa. Sedikit saja Mas Habib, apakah di peraturan yang dipersiapkan juga hanya dengan permintaan maaf saja sudah cukup untuk kemudian? Jadi gini, makanya ada banyak cara untuk menilai mens rea itu keahlian dan skill penyidik nanti yang bermain di sana. Tapi ada panduannya, bukan subjektivitas. Gitu. Saya ke Mas Heri. Mas Heri sendiri melihatnya batasan hukum dari kebebasan berekspresi. Kan kita sebetulnya dijamin ya kebebasan berekspresinya dalam Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Tapi kalau Mas Heri sendiri melihat batasan hukumnya ini memang sudah melanggar prinsip atau ada koreksi nggak dari kasus ini? Ya, kita kan bicara dalam konteks HAM ini, kita lihat DUHAM, Declaration Universal of Human Rights begitu ya. Kemudian ada ICCPR yang kemudian turun menjadi undang-undang tentang HAM sendiri. Dan itu banyak diadopsi di undang-undang di KUHP, di KUHAP gitu kan. Nah dalam konteks tadi menurut saya kita juga menarik kembali ke belakang Mbak Putri bahwa dalam hukum pidana itu ada mala in se ya Bang, ada mala prohibita. Apakah dalam konteks kajian kasus ini sebenarnya ini bukan kejahatan yang kita kenal seperti pembunuhan tadi Bang Habib bilang. Tapi misalnya ini dikatakan kejahatan karena diatur oleh hukum yang mengatakannya sebagai kejahatan. Maka ini malah in prohibita tadi yang saya katakan. Kalau kita menariknya ke arah sana, seharusnya level atensi kita terhadap substansi perkara ini tidak langsung kita katakan sebagai kejahatan, itulah sebenar sejatinya tadi. Maka kita lihat dulu apa sih dampak dari yang dihasilkan dari meme tadi gitu. Kemudian mungkin orang yang terdampak langsung, pihak yang ada dalam gambar itu misalnya, seperti apa reaksinya gitu. Nah ketika ada tindakan dari seorang penegak hukum untuk memproses ini, itu kan mungkin yang jadi reaksi masyarakat gitu kan. Ya, tapi dalam konteks bahwa ini penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan dasar dasar hukum yang digunakan tadi adalah aturan undang-undang. Tentunya kembali lagi bahwa ketika bicara tentang kemerdekaan berpendapat, apakah kita mau menjadikannya sebagai satu hak yang
relatif ataukah hak yang sifatnya absolut. Kalau absolut kan berarti nggak bisa diatur sama sekali. Sedangkan ketika kita bernegara memang ada aturan undang-undang yang harus kita taati. Maka ini penting dalam hal tidak hanya membuat undang-undang, tapi dalam pelaksanaan menerjemahkan dari undang-undang itu kan harus dipahami oleh mereka yang berada di lapangan ya. Jangan sampai semangat pembentuk undang-undang tadi Bang Habib mengatakan demikian, sebenarnya nggak mesti harus primum remedium, dia ultimum remedium. Tapi kemudian digunakan instrumen hukum pidana, alat kelengkapan negara, ditangkap, ditahan seseorang tadi. Padahal harapannya nggak sampai sejauh itu tadi. Apakah bisa tabayun dulu, restoratif justice tadi mekanismenya. Nah, ini yang harapannya penting di sana. Kemudian menerjemahkan antara aturan umum tadi dengan membuat aturan teknis ini kan kadang juga berbeda-beda. Pandangan misal teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, di level pengadilan itu sering kita temukan faktanya begitu. Nah ini bagaimana kemudian kita untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat itu sebenarnya bukan pidana dulu yang diutamakan tadi saya katakan. Bukan primum remedium dia, tapi kita bicara dalam konteks ultimum remedium. Kita tidak mengatakan bahwa perbuatan itu benar, sama sekali tidak. Dan kita tidak mendukung hal itu. Karena menghormati orang tidak hanya berdasarkan pejabatan, dia sebagai pejabat publik atau tidak, dia seorang presiden atau tidak. Tapi hakikatnya adalah menghormati setiap warga negara, setiap individu. Kan itu inti dari artinya human sebelum rights ada proses penangkapan, menurut kacamata hukum Mas Heri, artinya sebelum penangkapan bisa saja dilakukan secara kekeluargaan, meminta penjelasan, meminta keterangan begitu. Dipanggil aja tapi dipanggil nggak aja ditahan dulu gitu. Ya, karena begini, kalau kita bicara orang itu terpenuhi unsur delik saja, mungkin mudah dengan menggunakan instrumen hukum. Tapi mengatakan orang ini bersalah atau tidak, tadi sudah disinggung juga oleh Bang Habib, ada judicial pardon misalnya kan, itu kan putusan pengadilan yang harus bicara. Tapi kan masuk ke mekanisme ini sudah panjang kali lebar, sudah banyak upaya mungkin yang dilakukan secara paksa, dan itu secara human rights, secara hak asasi manusia berpotensi banyak pelanggaran. Walaupun orang ini mungkin dianggap sudah melanggar hak asasi orang lain juga dengan masuk ke delik kesusilaan atau mencemarkan nama baik seseorang dan lain sebagainya. Tapi dalam koridor pasal ini memang menurut saya harus ada kehati-hatian, karena ketika kita ingin membatasi sesuatu yang sifatnya di dunia maya, saya rasa dengan menggunakan instrumen hukum pidana akan banyak tsunami perkara nanti ke depan. Tapi Mas Heri, Undang-Undang ITE yang baru kan udah disahkan nih. Ya. Artinya memang belum diterapkan atau harusnya kan sudah bisa diterapkan, bukan sih? Iya, tadi kalau kita secara menggunakan kacamata kuda saja, menggunakan instrumen hukum pidana, semua orang bisa terpenuhi unsur delik dengan mudah. Tapi kemudian ketika kita melihat dalam yang lebih dalam tadi adakah memang kesungguhan niat tadi, atau dia mungkin adalah bagian dari lawan politik begitu, itu mungkin ada kajian yang tertentu ya, berarti dia sudah ada ada tujuan tertentu, soal ada niat setting berarti harus goals dari tadi. Kejujuran pelaku ya, jujur nggak tuh niat atau enggak. Karena itu harus yang digali adalah sejauh mana perbuatan tadi itu dilakukan dengan melihat intentionnya tadi, secara niatnya tadi dia sengaja atau tidak sih, apa alam pikiran dia yang kemudian memaksa dia atau terpaksa dia melakukan itu, apakah ini sebuah bentuk dari saya nggak tahu ya, kritik atau bukan, yang itu yang perlu digali tadi. Kalaupun itu salah ya tetap harus dikatakan salah, cuman prosesnya apakah kita menggunakan instrumen hukum pidana untuk kasus-kasus macam ini, itu yang semestinya perlu secara bijaksana kita lakukan dan kita pertimbangkan gitu. Oke, terakhir mungkin Mas Habib. Apa? Ya, harapannya dari kasus ini mungkin ada pesan ya, jadi gini, terkait kebebasan berekspresi, batasan-batasannya apa terkait, saja. restoratif justice, itu memang ada penentangan ya. Soal di tahap penyelidikan ini, Pak Heri, ya kan, apakah di tahap penyelidikan sudah bisa diterapkan, diimplementasikan restoratif justice? Karena prakteknya sulit sekali. Bagaimana mungkin diterapkan, karena memang belum ada upaya paksa, ya belum ada mekanismenya untuk memanggil, untuk memeriksa. Itu kan semua proses dalam penyidikan. Gitu loh. Nah, sehingga bisa dipahami di satu sisi memang delik-delik yang terpenuhi, unsur-unsur delik pelanggaran yang terpenuhi, nggak ada yang salah dengan Polri menangkap dan menantu, nggak ada yang salah. Ya, tapi bagaimana Polri menerapkan yang namanya restoratif justice, mengedepankan dialog, komunikasi, diskusi, lalu memberikan penangguhan penahanan, bahkan ini secara de facto menghentikan penyidikan ini sebetulnya ya. Itulah yang menurut saya sangat-sangat bagus diterapkan. Gitu, Bu. Baik, Mas Habib dan juga Mas Heri, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap ya bagaimana kasus ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita juga lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Apalagi kan ini kan kalau kita lihat eranya sudah berubah, bukan lagi mulutmu harimaumu,
tetapi jempolmu, harimaumu. Ya kan, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Semoga sehat dan sukses selalu. Jadi lebih sering ya nanti ke sini ya. Iya. Ini edisi khusus ini. Wah. Edisi khusus buat Waisak. Ya, untuk Timur yang undang. Kalau bukan anak Timur. Oke, baiklah. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Bir.